Bismillahirrahmanirrahim. Eh, di sesi tema lughah, poin pertama yang ada di Daras Thalith ini ingin saya sampaikan, yaitu bahwa yang namanya isim itu kan ada isim jamid, ada isim mushtaq. Isim jamid itu isim yang baku ya. Isim baku memang sudah bentuknya seperti itu, seperti masdar, ini isim baku. Kalau isim mushtaq adalah isim bentukan dari kata lain. Ya, itu dibentuk dari kata-kata lain. Ibaratnya isim mustaq itu isim non statis. Kalau jamid isim statis. Berbicara tentang isim mustaq, salah satu di antara isim mustaq itu apa yang disebut dengan isim tafdil. Isim tafdil, ya. Isim tafdil itu bahasa kita isim superlatif, ya, kata superlatif paling gede, ya, paling paling gemuk, paling gede di antara para siswa si fulan, paling gemuk di antara siswa si fulan. Paling kecil, paling kurus, nah, ya, terkecil, terkurus, tergendut. Bahasa Arabnya isim mustaq itu, bahasa kita kata superlatif. Nah, isim mustaq ini kita dapati ya, isim tafdilin, afwan. Bahasa Arabnya isim tafdil kok isim mustaq lagi. Di matan yang ada di Daras Thalith ini ada sedikit contoh daripada isim tafdil, yaitu kalimat a'zam. Itu yang paling agung. A'zam. Ya. Ya, kalau fiilnya kan azuma ya'zumu. Azim sifat musyabahah. A'zam ini isim tafdil. Nah, isim tafdil untuk mudzakkar. Muannats-nya apa? Uzma. Ya, uzma. Jadi paling agung, a'zam ketika mudzakkar. Kalau bentuk muannats-nya berarti uzma. Ya. Sedikit contoh isim tafdil yang ini merupakan bagian daripada isim shim mushtaq. Kemudian poin berikutnya yang juga saya sampaikan yaitu tentang isim-isim yang diserap dari bahasa selain bahasa Arab lalu menjadi bahasa Arab, yang dalam bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu itu disebut dengan istilah mu'arrab atau al-mu'arrabat. Ya, kalau di bahasa kita ya kata serapan. Jadi misalkan ada kata-kata lain daripada selain bahasa Indonesia diserap menjadi bahasa Indonesia. Seperti kalau di Jawa ada istilah sepur, bahasa Jawa sepur ini artinya kan kereta. Ternyata kata sepur ini serapan dari bahasa Belanda yaitu spor. Seperti itu. Maka dalam bahasa Arab pun demikian. Seperti kata Ibrahim. Ibrahim ini masuknya adalah mu'arrab. Dianggap sebagai bahasa Arab. Tetapi aslinya bukan bahasa Arab. Ya. Seperti itu ya. Ini poin kedua. Tentang al-mu'arrabat. Ini memang sebagai maklumat saja. Sebagai pengetahuan. Kemudian tentang ayat surah Adz-Dzariyat ayat ke-56, Allah katakan di ujung ayat liya'budun. Di situ kenapa kalau kita melihat nunnya dibaca kasrah atau tertulis dengan harakat kasrah? Ya, walaupun ketika membaca ya secara waqaf ya liya'budun. Tapi kenapa di situ kasrah? Apakah nun ini adalah nun milik kalimah ya'budun? Ya'budu, ya'budani, ya'buduna, gitu kan? Ya'buduna. Kalau memang nun ini milik ya'budun, harusnya kan ya'buduna. Tetapi kenapa di sini ya'buduni? Apakah karena ada lam? Terus kita katakan huruf jar? Ya. Maka tentunya tidak, ya, karena huruf jar itu masuknya pada isim dan ya'budun adalah fi'il. Maka ikhwah dan akhwati fiddin, di sini ya'budu adalah beri'rab mansub. Mansub dengan an mudmarah yang terletak setelah lam. Sehingga liya'budu adalah li'ayya'budu. Agar mereka beribadah, mentauhidkan Allah. Di sini kata Allah liya'buduni. Maka di sini seharusnya ada apa? Ya'ul mutakallim yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu agar mereka mentauhidkan aku, yaitu ada ya mutakallim. Cuman ya mutakallimnya tidak
disebutkan. Dan itu terletak setelah kalimah ya'budu. Nah, untuk menjaga antara fi'il yaitu ya'budu dengan ya mutakallim, maka ditengahi dengan diperlukannya adalah dengan nun yang kita sebut dengan istilah nunul wiqayah, nun untuk menjaga. Menjaga agar harokat di fi'il tetap terbaca secara sempurna. Sehingga di situ liya'budun, misalnya liya'buduni, gitu kan. Kata Allah, liya'budun, sebenarnya di situ ada yang mutakallim, maknanya liya'buduni. Cuman yang mutakallim dihilangkan dari lafaz sehingga menjadi liya'budun. Nah, itu ditunjukkan kalau adanya ya mutakallim ditunjukkan dengan adanya harokat kasrah. Nah, itu bukti kuat bahwasanya ada bukti yang menunjukkan adanya ya mutakallim yang dihilangkan dari lafaz yaitu dengan harokat kasrah itu yang ada di huruf nun. Ya. Nah, ini poin ketiga. Seperti itu ya. Nah, ini sedikit tema tentang lughah untuk melengkapi kajian kita di Daras Thalith. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'adarsi Thalith di Daras Thalith pelajaran ketiga masih di bagian matan al-usulul thalathah. Ini adalah tentang risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Yang ketiga, yaitu risalah beliau yang ketiga sebelum memulai kitab beliau Al-Usulul Thalathah. Jadi risalah pertama di daras awal, risalah kedua di daras tsani, risalah ketiga ada di daras tsalits. Walaupun tetap kita katakan seluruh risalah yang beliau bawakan masuk kepada dalam kitab beliau, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Di awal risalah ketiga beliau mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'at. Ketahuilah semoga Allah memberikan keistiqomahan, memberikan petunjuk untuk engkau dalam hal mentaati Allah. Ketahuilah bahwa annal hanifiyata ya, al-hanifiyata bahwasanya al-hanifiyah millata Ibrahim. Kita membaca di sini millata sebagai apa? Sebagai badal untuk al-hanifiyah. Al-hanifiyah yang merupakan millah Ibrahim adalah an ta'budallaha wahdahu, yaitu agar engkau beribadah menyembah Allah semata secara esa. Ya, wahdahu ini secara mauqi' adalah sebagai hal. Ya, ini salah satu contoh bentuk atau di antara sedikit contoh tentang hal yang berupa isim ma'rifah. Karena memang sejatinya hal secara kaidah adalah berupa isim nakirah. Mukhlisan, engkau menyembah Allah secara esa, mukhlisan lahuddin. Nah, mukhlisan juga sebagai hal yang beruntun ya. Ada dua hal di sini. Mukhlisan ini hal yang berupa isim nakirah. Mukhlisan lahuddina, yaitu dengan engkau memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Ya. Inilah al-hanifiyah, agamanya kekasih Allah, jalan dalam beragama bapaknya para nabi, imamnya al-hunafa, yaitu Ibrahim alaihissalam. Agama Nabi Ibrahim yang Allah banyak memerintahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran untuk kita meniti ajaran Nabi Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya, ikutilah millah Ibrahim. Di sini mukhlisan sebagai hal. Nah, kita lihat di sini mukhlisan sirahnya adalah sebagai ismul fa'il. Akhlasa yukhlisu ikhlasan, mukhlisun. Cuman bentuknya mansub ya, karena sebagai hal. Nah, di sini mukhlisun berperan sebagai ismul fa'il yang berperan juga sebagai fi'il atau memiliki fungsi fi'il sehingga kalimah ad-dina mansub sebagai maf'ul bih.
Maf'ul bih untuk mukhlisan. Saya kira sudah dipelajari ya di diktat nahtem, nahwu tematik. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Ya. Dan dengan itulah Allah memerintahkan seluruh manusia, ya. Dengan apa? Dengan sebab apa? Millah Ibrahim, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, memurnikan agama hanya untuk Allah. Ya. Allah perintahkan seluruh manusia dan Allah juga menciptakan seluruh manusia untuk tujuan itu, untuk tujuan tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa khalaqahum laha. Ya. Ya, Al-Hanifiyah, agama yang berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Agama yang bersih dari kesyirikan. Al-Hanifiyah. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam ayat ke-56 surah Adz-Dzariyat, kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna, Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk agar mereka beribadah kepadaku. Dan makna ya'budun yaitu adalah yuwahhidun, yaitu mentauhidkan. Mentauhidkan Allah. Ya. Nah, inilah tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya. Tujuan kita diciptakan, yaitu kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Lanjut Al-Imam mengatakan wa'adhamu ma amarallahu bihi, dan seagung-agungnya apa yang Allah perintahkan, yaitu adalah at-tauhid. Ya, jadi perintah Allah yang paling agung adalah at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Apa itu? At-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa 'azzamu ma naha anhu, dan paling agung daripada apa yang Allah larang, yaitu asyirku, ya, yaitu syirik. Kata al-Imam wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu menyeru selain Allah bersama Allah, yaitu memohon kepada selain Allah bersamaan dengan memohon kepada Allah. Ini sudah syirik. Walaupun minta sama Allah tapi juga minta sama selain Allah, syirik. Berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan beribadah kepada Allah, inilah syirik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yaitu kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu, gitu kan? Ini syirik. Ya. Perintah yang agung tauhid. Larangan yang paling besar adalah syirik. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan dengan Allah sesuatu pun. Nah, ini ayat yang agung, ya. Terkandung di dalamnya penetapan ibadah hanya untuk Allah semata. Ya. Seperti itu. Sebetulnya kalau kita sebagai pengaji kitab Al-Matan Al-Usul Tsalatsa, itu banyak sekali lautan faidah, lautan ilmu yang dapat diambil daripada sedikit setiap risalah, setiap paragraf, ya. Cuman karena kita untuk mempersingkat saja, ya, karena mengkaji ringan bagaimana kita menerjemahkan, mengambil sedikit faedah. Ya, semoga kita bisa mengkajinya pada kesempatan lain di kelas-kelas, halaqah-halaqah, majelis-majelis ilmu, ya, di masjid-masjid, ya, di daurah-daurah, ya. Harapannya kita bisa mengambil menyerap dan mengamalkan lautan faedah yang ada di dalam kitab Al-Usulut Tsalatsa. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.